Akankah mungkin Republik Iran bisa jatuh? Apakah ini sebuah pola yang template dalam menggulingkan sebuah pemerintahan? Nah, karena Iran dari awal sudah anti Zionis, ya buat Amerika, ya inilah sasaran terakhirnya, inilah kepalanya ini. Ini yang paling kuat, ini yang harus diinikan. Tapi kan ternyata Trump juga akhirnya juga enggak. Ya kalau kita lihat dia batalin serangan, kan awalnya dia akan nyerang, kalau terus membunuh demonstran kita akan ini, kan itu ancamannya Trump. Tapi kenyataannya Trump juga gentar. Selama 2014 sampai 2020, Iran itu menggelontorkan 220 juta dolar untuk Hamas. Kita akan tanya dengan ahli politik yang juga udah sering menjadi narasumber kita di Cerita Untung, Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum lama balik dari Jepang, tapi kalau ngelihat timeline sosmed, isinya kebanyakan mengenai Iran. Nah, Bang, ini saya langsung mau to the point nih, Bang. Apakah ini sebuah rencana satu pihak lagi? Kita tahu dari zaman dulu sampai sekarang itu Zionis bentuknya itu macam-macam kan bentuknya. Pelakunya tetap sama gitu, orangnya itu aja kan. Dalam menjajah Irak, menjajah Libya, menjajah Venezuela, dia juga pelakunya kan. Polanya sama tuh. Misalnya gini, Irak lu ada demo dulu, presiden digulingkan. Libya begitu juga, demo dulu, digulingkan. Kemudian belum lama Venezuela, gitu kan. Bahkan kalau Irak sampai bikin 9/11 dulu kan. Bukan Irak ya? Bukan, itu Afghanistan. Habis 9/11 serbu Afgan. Jadi pokoknya seperti membuat mereka menciptakan cause atau sebab yang mereka jadi dihalalkan untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan. Tipenya seperti gitu. Kalau saya ini pandangan saya yang bodoh soal politik. Gitu. Misalnya kasih dulu pola-pola yang seolah-olah apa yang akan dilakukannya menjadi benar gitu. Jadi kayak polisinya gitu. Nah, kemarin perang Israel sama Iran kayaknya berat kalau langsung. Kalau perang on ground juga nggak ada masalah. Kayaknya orang-orang Iran militan semua nih. Apakah kejadian konflik internal politik ini juga bagian dari mereka lagi? Kalau menurut Bang Faisal gimana? Jadi kita tarik ke belakang dulu, Pak Ari. Dulu kan kita pernah tahu ada yang namanya revolusi Arab. Jadi gelombang demokratisasi di Arab. Yang waktu itu yang kena mulai Desember 2010 itu Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali. Terus akhirnya dia dapat suaka di Riyadh, Arab Saudi. Terus kemudian ke Mesir. Itu Husni Mubarak juga jatuh. Itu saya ingat 17 Februari 2011. Terus disusul oleh Libya Muammar Gaddafi. Dan terakhir ini Suriah Assad 8 Desember 2024. Itu kan semua alasan Barat. Itu kan ini orang-orang yang diktator. Dan polanya katanya sama semua dari sosmed semua tuh. Iya, memang. Jadi dari Twitter tuh yang saya ingat tuh semua dari Twitter informasinya. Jadi artinya gini, Pak Ari. Ketika Barat bilang bahwa ini adalah kita ingin gelombang demokratisasi, ini orang-orang diktator. Nah, pertanyaannya, kenapa sekutu-sekutu Amerika yang bentuknya kerajaan? Namanya kerajaan kan pasti nature-nya diktator. Iya, monarki. Ya monarki. Ya mau itu Jordania, Arab Saudi, Kuwait, UEA, Qatar, Bahrain, Oman, itu kan negara monarki semua. Monarki kan artinya raja yang jadi hukum. Ya, seperti, dan mereka kan kayak Arab Saudi, mereka nggak ada pemilihan umum kan, nggak ada mereka pemilihan umum. Kenapa yang disasar kayak kalau kita lihat nih spesifik kayak Gaddafi? Kenapa Gaddafi disasar? Karena Gaddafi anti Amerika. Dia pernah menolak, kan dia mau bikin mata uang sendiri untuk negara-negara Muslim kan. Nah, dia juga menolak perbankan ya. Menolak, nah iya, karena dia anti Zionis, anti Amerika, ya harus disingkirkan orang-orang ini. Sama seperti Suriah, Bashar al-Assad. Itu kan dia memberikan Hizbullah itu ada kantornya di Damaskus. Jadi waktu itu yang meninggal namanya Imad Mughniyah, salah satu komandan senior Hizbullah, dibunuh Mossad di Damaskus. Itu pada 14 Februari, hari Valentine 2008. Jadi dibunuhnya itu, jadi Mossad pas banget hari Valentine. Pas hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, terus waktu di Suriah zamannya Assad itu kan ada kantor biro politiknya Hamas.
Tapi Hamas waktu itu tidak mau mendukung Suriah untuk menumpas pemberontakan dengan alasan bahwa itu gerakan rakyat. Gitu. Nah terus Hamas akhirnya keluar, pindah ke Doha. Nah terus kemudian di sana kan juga ada camp-camp pelatihan buat milisi-milisi Palestina zamannya Assad. Nah setelah rezim Assad tumbang, itu presiden baru dulu namanya Abu Muhammad Al-Julani, terkenalnya waktu masih di ISIS sama di Al-Qaeda. Setelah itu dia buka nama aslinya Ahmad Hussein Asyara'a. Itu ya dia langsung membubarkan semua camp, tutup semua camp pelatihannya milisi Palestina, mau itu Hamas, Jihad Islam, PFLP, DFLP, itu kan milisi-milisi Palestina yang ada di Suriah waktu zamannya Assad itu ditutup semua. Semua sayap militer faksi Palestina harus dibubarkan, kan itu. Senjata juga harus dilucuti. Nah, jadi ada perubahan di situ. Nah, saya melihatnya begini, Pak Ari. Gelombang demokratisasi itu sebenarnya mereka itu bukan gelombang demokratisasi yang real, yang versi barat itu. Tapi untuk menyasar orang-orang yang dianggap anti Amerika, anti Zionis. Makanya Assad jatuh. Nah, selain Suriah, itu target utamanya terakhir itu Iran. Kenapa Iran? Karena ini negara yang membuat proksi-proksi anti Israel. Kita tahu Iran mendukung Bashar al-Assad di sana. Yeah. Jadi dulu tuh pelatihan Hamas, Jihad Islam itu dilatihnya di Suriah, Pak Ari. Ya mereka Iran itu mengirim Garda Revolusi Iran atau Hizbullah untuk melatih Hamas dan Jihad Islam. Karena Hizbullah lebih senior kan. Hizbullah itu kan dibentuk itu atas bantuan Iran juga. Itu pada tahun 1982. Hamas 1987. Jadi bedanya 5 tahun lebih senior itu. Nah Iran ini kan kita tahu Iran dari sejak setelah kemenangan revolusi Islam Iran Februari 1979, Khomeini kan sudah declare di hari awal setelah kemenangan. Kemenangan revolusi Islam itu atas monarki Shah Muhammad Reza Pahlavi yang sekarang Reza Pahlavi itu yang anaknya yang Reza Pahlavi yang tinggalnya di Virginia, Amerika. Nah itu kan dari awal udah mendeklarasikan kita ini anti Zionis. Kalau anti Zionis otomatis anti Amerika. Bahkan rezim yang baru ini, rezim Islam, rezim Mullah Iran ini, itu kan dia bersumpah untuk menghancurkan Israel. Bukan hanya anti Israel, tapi bersumpah menghancurkan. Nah, bukan sekedar deklarasi doang, bukan omon-omon lah istilahnya. Iran ini membantu pendirian Hamas, Jihad Islam, terus juga Hizbullah. Itu surat kabar The Sunday Times itu pernah mengungkap selama 2014 sampai 2020. Iran itu menggelontorkan $220 juta untuk Hamas. Baru duit doang. Belum pelatihan, belum senjata. Itu di awal-awal lebih intensif. Kemudian tahun lalu, tahun 2025 ya benar, Hizbullah mendapat $1 miliar dari Iran. Jadi Iran itu karena mereka udah mendeklarasikan anti Zionis, ya mereka konsisten. Mereka akhirnya membantu, mendukung baik secara politik, ekonomi, militer, Hamas, Jihad Islam maupun Hizbullah. Makanya ketika konferensi di KTT Gabungan Liga Arab dengan Oki di Riyadh itu akhir 2024, itu ada 2 usulan Iran yang tidak disetujui oleh seluruh anggota Oki maupun Liga Arab. Pertama adalah mempersenjatai milisi-milisi di tepi barat. Kalau di Gaza kan udah ada. Tepi barat itu usulan Iran. Yang kedua, blokade ekonomi bagi Israel. Bekukan hubungan untuk negara-negara anggota Oki. Ya kan kita tahu ada 14 negara anggota Oki yang udah punya hubungan dengan Israel. Itu usulan Iran nggak ada yang diterima. Ketika perang Gaza kemarin itu kan 2 tahun genosida terjadi di Gaza. Nah karena Iran dari awal sudah anti Zionis, ya buat Amerika ya inilah sasaran terakhirnya, inilah kepalanya ini. Ini yang paling kuat, ini yang harus kan. Tapi kan ternyata Trump juga akhirnya juga enggak. Ya kalau kita lihat dia batalin serangan kan awalnya dia akan nyerang, kalau terus membunuh demonstran kita akan ini kan itu ancamannya Trump. Tapi kenyataannya Trump juga gentar. Kan kalau kita lihat ya fitnah mau menyerang Iran itu udah lama sudah kan, kayak dari zaman Bapak Netanyahu ini muda. Kan dulu dia udah bilang udah berapa ini Iran harus diselesaikan biar Timur Tengah ini tenang karena punya nuklir bla 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 gitu. Videonya banyak banget itu, gitu kan. Berbagai ternyata nggak terbukti juga. Terus dia pakai campaign apa lagi untuk mengajak dunia memusuhi Iran? Ya kalau kita lihat tadi
demo terakhir itu kan 2 mingguan itu yang demo anti rezim akhirnya dibalas dengan demo pro rezim mulai Senin itu kan 12 Januari. Itu yang dipakai Amerika kan bahwa kebebasan, hak asasi manusia, ya kan, hak kebebasan berpendapat. Padahal demokrasi di Amerika sendiri udah ambruk sejak zaman Trump. Kita tahu ketika Trump kalah sama Biden waktu pemilu itu kan pendukung Trump nyerbu ke Gedung Putih. Itu kan ramai Amerika, heboh. Terus ketika kampus-kampus di Amerika mahasiswanya demo, itu kan dipukulin, dibubarkan paksa. Apa itu yang namanya demokrasi? Padahal mereka demonya dengan maksudnya demo damai, nggak ada melakukan kerusakan atau apapun, cuma mengecam genosida dan dukungan Amerika terhadap genosida yang dilakukan Israel. Tapi kan tetap ditangkepin. Mahasiswa pro Palestina banyak yang dikeluarin kan, di visanya dicabut. Pokoknya aktivis-aktivis pro Palestina di Amerika dicabut itunya. Terus kampus-kampus yang pro Palestina itu juga istilahnya dana subsidi dari pemerintahnya juga dicabut. Nah kan itu. Artinya kan demokrasi di Amerika juga. Jadi apa yang dilakukan Trump dengan menilai demokrasi di Iran, dia sebenarnya menampar mukanya sendiri. Di negara sendiri juga demokrasinya udah nggak dihormati oleh Trump sendiri. Kalau bilang mengenai demokrasi, justru demokrasi kelihatan saat ini adalah udah failed, udah gagal gitu ya. Dan yang membuat kelihatan failed adalah Amerika sendiri. Ya dikarenakan ya banyak sih orang bilang bahwa Amerika hanya menerapkan ala-ala demokrasi untuk yang di luar dia. Kalau dia terserah. Selama masih ada veto itu gak ada demokrasi sebenarnya, Bang. Ya kan? Demokrasi suara terbanyak. Kalau veto kan berarti gak demokrasi dong. Benar. Orang mayoritas 140 negara udah pro Palestina, masa tetap aja bisa menang cuma gara-gara satu doang. Udah gak demokrasi namanya itu. Benar. Nah, demokrasi udah gagal sih kalau untuk urusan konsep demokrasi itu apa udah. Mereka free speech, buktinya enggak, gitu. Sekarang ICE merajalela di sana. Nanti berantakan sendiri mereka. Nah, tapi uniknya, Bang, apa yang saya seperti diungkap di awal itu kan dengan pola-pola seperti itu bahkan yang belum lama itu ada politikus Amerika tuh Henry Kissinger yang ketika meninggal ternyata dia berada di 27 konflik negara. Nih saya bacain juga nih. Ternyata Iran juga ada masuk di ini dia. Susah nih kacamatanya kalau pakai udah tua jadi pakai ginian nih. Bahkan dia udah meninggal kan. Di antara 27 atau 28 negara itu ada Iran juga. Konflik di Iran ternyata ada nama beliau juga. Di situ program dia yang terbuka ini udah publish ya guys ya, bahwa beliau ternyata berada di belakang konflik 28 negara yang which is bukan Amerika gitu. Jadi ngapain Amerika ikut campur di konflik politik negara orang? Berarti jangan-jangan setiap konflik negara politik ada di belakangnya ada mereka nih. Iya. Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan besar ada kan? Iya, karena kan dia kuat secara politik, kuat secara ekonomi, kuat secara militer. Makanya kita lihat artinya gini, keberadaan rezim Mullah di Iran sejak 1979 itu sebenarnya mengimbangi hegemoni Israel dan Amerika di Timur Tengah. Karena kenapa? Dengan keberadaan Iran, bangsa Palestina punya harkat martabat bisa melawan Israel dengan persenjataan lewat Hamas maupun Jihad Islam. Hizbullah juga demikian. Tentara pemerintah Libanon itu jauh kekuatan militernya ketimbang Hizbullah. Seperti itu. Makanya yang selalu berperang yaitu bukan Israel dengan Libanon, tapi Israel dengan Hizbullah. Kalau tidak ada Hizbullah, itu Libanon udah selesai sama Israel. Oh, jadi itu kayak udah ada kayak pagar dikit lah ya, gitu. Seperti itu. Jadi mereka yang menjaga ini agar jangan Israel sampai kebablasan atau membabi buta. Kalau nggak ada Hizbullah ya Libanon udah selesai ada sama counter Israel. Dikit lah gitu kan. Karena Israel kan punya proyek Israel Raya kan, Greater Israel. Kena semua tuh Timur Tengah nih. Nah, ini daftar yang saya bacakan tadi Bang, ternyata beliau itu berarti kan di belakang beliau kan Amerika. Mendukung Shah Iran sebagai benteng anti komunis saat itu yang akhirnya berujung pada revolusi Iran. Berarti dia berada di belakang Shah Iran. Iya, benar. Shah Iran berarti yang kalah waktu itu ya? Yang kalah tahun 79. Artinya begini Pak Ari, ketika Amerika menuding rezim Mullah itu menindas rakyat, di zaman monarki juga sama. Dulu ada nama polisi rahasia zaman monarki namanya Safak, zamannya monarki Iran. Shah itu juga sama. Namanya kalau polisi rahasia kan negara itu seperti negara intelijen, nggak bisa ngomong sembarangan, semuanya serba tertutup. Nah, apalagi kerajaan istilahnya sifatnya kan nature-nya diktator.
Jadi aneh ketika Amerika lebih mendukung monarki ketimbang rezim mullah yang mengadakan pemilihan umum. Kan pemimpin tertinggi Iran itu kan adalah pemimpin ini, apa sih, kepala negara. Tapi kalau presiden adalah kepala pemerintahan. Kalau di Indonesia kan presiden menjabat dua, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kalau di Iran kan enggak. Pemimpin tertinggi itu adalah kepala negara sekaligus simbol pemersatu. Ketika negara dalam keadaan genting, kata dia adalah kata yang terakhir. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi Pak Ari bilang bahwa dari zaman Henry Kissinger Amerika sudah terlibat di Iran. Demo kemarin juga. Itu laporan Minpress itu ada beberapa NGO yang didanai oleh CIA. Nah, lu apa aja tuh?